Bab 1281, Aku anak sekolah kecil, jangan bohongi aku. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sulang menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar memahami semua yang ada di tanah pengasingan. Sederhananya, itu adalah dunia dengan aliran waktu yang sangat cepat. Ketika ada cukup banyak prajurit yang cukup kuat, pertempuran besar akan diadakan untuk memperebutkan satu-satunya tempat untuk kembali ke alam semesta tanpa batas. Mengapa ini agak familiar? Sulang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Nima ini, bukankah ini versi fantasi dari PlayerUnknown's Battlegrounds? Hanya orang yang memakan ayam yang bisa bertahan hidup dan kembali ke alam semesta tanpa batas yang normal. Memikirkan hal ini, Sulang tidak bisa menahan sudut mulutnya berkedut. Dia tahu betul kekejaman Battle Royale. Jika Chu Xiaobei dan yang lainnya berhasil diasingkan ke pengasingan, dapatkah mereka dibunuh dari tempat hantu itu? Dan, hanya ada satu pemakan ayam di akhir perang besar, tetapi Chu Xiaobei dan yang lainnya ada 3. Berbaring, ini sulit. Sulang sedikit mengernyit, dan segera bertanya kepada Gao Bingji, apakah ada cara untuk memasuki pengasingan? Kecuali pintu pengasingan, Gao Bingji menggelengkan kepalanya, mungkin hanya orang kuat yang memahami jalan waktu dan ruang yang bisa masuk. Sulang segera bertanya, kekuatan apa yang bisa bertahan melewati gerbang pengasingan dan memasuki tanah pengasingan? Pedang Yutian, meriam Jianxian, dan bawahannya Lisian yang milik Sulang semuanya terkunci oleh gerbang pengasingan, yang menjadi 3 kesempatannya untuk memasuki tanah pengasingan. Ini, tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk pergi ke pengasingan, jadi tidak jelas. Mungkin itu adalah kaisar tertinggi, puncak pangkat kaisar juga mungkin. Tuan Langdi memiliki hal-hal penting yang telah jatuh ke pengasingan, apakah Anda ingin menemukannya kembali? Gao Bingji menatap Sulang dalam-dalam, lalu menghela nafas, mengapa Anda tidak menyerah, itu sangat sulit. Mendengar ini, Sulang menatap Gao Bingji dengan dingin, dan aura pembunuh perlahan menyebar. Tuanku, maafkan aku. Gao Bingji berdiri terbalik di sekujur tubuhnya, ketakutan di dalam hatinya, dan segera membungkuk ke tanah. Sulang mendengus dingin, sedikit kesal dan tidak sabar, apalagi yang kau tahu, katakan padaku. Ya, satu petunjuk lagi. 30 juta tahun yang lalu, seseorang kembali dari tanah pengasingan menggunakan gerbang pengasingan. Aku tahu dunia tempat dia kembali. Dengan keringat dingin, Gao Bingji berkata dengan tergesa-gesa, jika kau bisa menemukannya, mungkin kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci dan cara yang lebih layak untuk memasuki pengasingan. Di mana? Sulang bertanya sambil melihat. Ini melibatkan koordinat dunia. Gao Bingji ragu-ragu dan berkata, koordinat dunia sangat mahal, bernilai miliaran dolar, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya meminta orang dewasa untuk menunggu. Saya akan meminta instruksi dari ketua. Koordinat dunia bernilai miliaran dolar. Sulang sedikit mengernyit, kalau begitu, pergilah dan tanyakan. Ya, Gao Bingji mengangguk, lalu berbalik dan terbang ke arah Gou Chen. Namun sebelum dia terbang ke kapal, sebuah suara yang kuat datang dari ruang rahasia, tidak perlu meminta instruksi, Gao Bingji. Yang mulia Langdi, di sini saya memiliki peta bintang dengan 6 koordinat dunia, termasuk yang Anda butuhkan. Dalam transaksi sebelumnya, Yang Mulia memperlakukan saya dengan tulus, dan saya membalasnya. Sekarang, Anda hanya perlu membayar 10 miliar untuk mendapatkan peta bintang. 6 koordinat 10 miliar, sudut mulut Sulang berkedut, dan dia mencibir, Anda benar-benar pantas menjadi pengusaha. Harganya sangat bagus. Suara Li Gouchen melanjutkan, secara umum, koordinat dunia Kaisar Wu adalah 2,5 miliar, yang ditandai dengan jelas di kota Xuanfang. Kota Sufang, di mana itu? Sulang mengangkat alisnya, aku jarang membaca, jangan berbohong padaku. Oh, apakah kamu tidak tahu kota Xuanfang? Wajah Li Gouchen terkejut, dan cahaya putih langsung bersinar di matanya, itu adalah tempat perdagangan paling resmi di alam Xinghai yang didirikan oleh kultus Void dengan kekuatan magis yang hebat. Kamu dapat memasuki dunia dengan kekuatan spiritual hanya dengan memegang jimat tangan yang disertifikasi oleh kota Xuanfang. Setelah melakukan transaksi di dalam, orang dari kehampaan mengajar sebagai perantara untuk mengirimkan barang kepada kedua belah pihak. Kota Xuanfang memungut pajak yang besar, dan biaya layanan untuk pengiriman dari pintu ke pintu juga sangat mahal.
Itu sebabnya kami memiliki ruang untuk armada kecil. Tentu saja, jika kamu hanya berjalan-jalan, mendapatkan pengetahuan, atau bertukar informasi, tidak akan ada biaya. Apa? Sulang mengerang dalam hati, mengatakan bahwa ada organisasi yang mengerikan, dan bahkan platform perdagangan virtual tingkat bintang telah dibuat. Bersamaan dengan itu, Sulang juga sangat tertarik dengan kota Xuanfang. Pertama, dia telah menemukan ruang ilusi serupa di warisan Xuanhuo, yaitu cincin besar. Kedua, ini mirip dengan rencana internet spiritualnya. Akan sangat bagus jika teknologi untuk membangun kota Xuanfang dapat diperoleh. Hanya saja, Sulang bahkan tidak memiliki jimat tangan untuk komunikasi, dan dia bahkan tidak dapat memasuki kota Xuanfang. Tidak mungkin untuk mengunjungi dan belajar. Apakah kamu tidak memiliki jimat untuk komunikasi? Saya memiliki jimat tangan kosong bersertifikat di sini, dan saya belum mengikat jiwa. Jika kamu ingin membeli peta bintang, saya akan menganggapnya sebagai pengampunan. Benda ini mahal. Suara Li Gouchen yang sedikit tersenyum terdengar. Ketika Sulang menunjukkan bahwa dia tidak mengenal kota Xuanfang, dia tahu bahwa Sulang pasti tidak memiliki jimat untuk diinterogasi. Haha, dasar pengusaha, licik sekali, kata Sulang setengah bercanda dan setengah bicara. Haha, terima kasih atas pujiannya. Li Gouchen berkata sambil tersenyum, jadi, apakah kau setuju dengan kesepakatan ini? Tidak, Sulang menggelengkan kepalanya, kau memberiku pengampunan, dan aku sudah memberimu pengampunan. Oh, apa itu? Li Gouchen bertanya dengan curiga. Koordinat duniaku. Kau mendapatkan koordinat duniaku, kau pasti akan menjualnya, tidak hanya sekali. Sudut mulut Sulang berkedut, lihat, apakah aku harus membayar dividen? Ini, tuanku terlalu khawatir. Bisnis pedagang bintang kami memiliki aturan. Kecuali pemilik dunia tertentu secara aktif menjual atau membocorkan koordinat, kami tidak akan menjual koordinat dunia. Lagi pula, setiap planet adalah objek transaksi yang langka. Bagaimana kita bisa menghancurkannya dalam kobaran api perang dan memotong sumber daya keuangan kita sendiri? Koordinat pada peta bintang yang dikatakan presiden kita sebelumnya semuanya dijual oleh para penguasa dunia itu. Setiap orang dari kita yang terlibat dalam bisnis ini akan bersumpah demi skala keadilan, dan para pelanggar akan mati hari itu. Skala keadilan adalah harta karun tingkat kaisar yang disempurnakan oleh kultus Void, dan itu adalah konfigurasi standar untuk setiap kafilah Void. Saat melakukan transaksi lain, Anda juga dapat menggunakan saldo yang adil untuk memastikan kewajaran transaksi. Gao Bingji selesai berbicara dan membungkuk dengan tulus kepada Sulang, jadi, kecuali orang dewasa bersedia menjual koordinat dunia. Kami tidak akan mengungkapkan koordinat duniamu. Benarkah? Sulang merasa skeptis, lalu timbangan keadilan apa? Coba lihat. Kau bisa melihatnya jika kau mau. Di Gouchen, pintu ruang rahasia perlahan membuka sedikit, dan sebuah timbangan emas terbang keluar dari sana. Sulang melirik ke ruang rahasia itu dan mendapati bahwa ia masih belum bisa menjelajahi bagian dalamnya, jadi ia mengalihkan pandangannya ke timbangan itu. Ia memiliki pengenalan senjata, dan sekilas ia mengenali bahwa itu memang timbangan keadilan, harta karun Kaisar Agung. Di atasnya tampaknya dikelilingi oleh kekuatan takdir yang sangat kuat. Begitu terjerat olehnya, Kaisar Agung biasa tidak akan bisa menyingkirkannya, dan level Kaisar Wu langsung terbunuh. Bagaimana? Apakah kau tidak khawatir tentang itu sekarang? Li Gouchen tidak bisa mendengar suara emosional itu, dan tampak sedikit tidak sabar. Ini, masih belum terlalu lega. Sulang memegang tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis. Aku juga ingin meminta kalian untuk bersumpah bersama untuk memastikan bahwa koordinat duniaku tidak akan terungkap. Pernyataan ini keluar, semua orang di kamar dagang Gouchen tiba-tiba menjadi kaku. Suasana di arena tampak seperti udara panas bertemu dengan kaca dingin, dan secara bertahap mulai mengembun. Permintaanmu terlalu berlebihan. Suara Li Gouchen dipenuhi dengan kemurungan, kami telah berurusan denganmu dengan penuh ketulusan. Itu hanya permintaan biasa. Sulang mengangkat bahu, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah bersumpah? Bersumpah lagi tidak akan berpengaruh sama sekali. Mendengar ini, Li Gouchen merenung sejenak dan kemudian mendesah, baiklah, kami bersumpah bahwa kami tidak akan pernah mengungkapkan koordinat duniamu. Apakah ini baik-baik saja? Tentu saja, silakan. Sulang tertawa dan sangat rileks. Kemudian, di bawah pengawasan Sulang,
semua orang di kamar dagang Gouchen bersumpah atas keseimbangan keadilan ini tiba-tiba. Kekuatan takdir terpancar dari keseimbangan keadilan dan menimpa semua orang. Kekuatan takdir ini biasanya tidak berpengaruh, tetapi begitu sumpah dilanggar, itu akan segera terjadi. Sudah terlambat, kita harus pergi ke planet berikutnya. Saya tidak ingin terus tawar-menawar dengan Yang Mulia. Kata-kata Li Gouchen datang, Anda dapat menukar jimat tangan dan semua sumber peri dan harta karun dengan semua bahan Anda. Nada suaranya agak putus asa, seolah-olah dia benar-benar ingin pergi lebih cepat. Dan masih banyak lagi, saya ingin peta bintang Anda. Ini adalah bahan-bahan Xianyuan senilai 8 miliar, ditambah bahan-bahan sebelumnya, tukarkan jimat Anda, peta bintang, dan semua Xianyuan dan harta karun. Jangan Anda dan saya katakan siapa yang mengembalikan dan berapa banyak. Semua orang membayarnya, dan tidak ada yang berutang kepada siapapun. Dengan lambaian tangannya yang besar, Sulang sekali lagi menghasilkan sejumlah besar bahan tingkat Wudi tingkat lanjut. Lihat pemandangan ini, ya, kamar dagang kita akan kembali dengan cara yang sama. Mata Li Gou berbinar, jika kau masih ingin berdagang dengan kami akan kembali lagi saat kami kembali. Bisa, lain kali kau datang, kau harus menyiapkan sejumlah besar Xianyuan. Sulang tersenyum, Suan bahkan berhenti berbicara dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Hati Li Gouchen bergerak lagi, dan cahaya di matanya terus berkedip. Selanjutnya, kedua pihak menyelesaikan pengiriman. Sulang menerima material tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, pil karakteristik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, platformasi aneh, sejumlah besar sumber peri, dan sebagainya. Kamar dagang Gouchen mengambil material tingkat kaisar teratas yang dijual oleh Sulang dan berlayar keluar. Wilayah Bintang Changlan, pergilah, kirim ke teman-teman Dao kamar dagang Gouchen. Sulang tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar, dan sekelompok pemburu harta karun terbang-terbang muncul, mengikuti di belakang kamar dagang Gouchen. Orang-orang di kamar dagang Gouchen tidak keberatan dengan ini. Di bawah pengawasan pesawat pemburu harta karun terbang melayang, kamar dagang Gouchen benar-benar jauh dari wilayah Bintang Changlan, menuju ke kehampaan yang tidak diketahui. Tentu saja, Sulang akan menerimanya begitu dia melihatnya, dan dia tidak membiarkan pemburu harta karun terbang melayang mengikutinya. Dalam hal itu, dia tidak akan mengirimnya pergi, tetapi mengikutinya. Menerima pesawat terbang-terbang pemburu harta karun, Sulang mengeluarkan jimat tangan dan peta bintang dari ruang penyimpanan. Oke, Botskin. Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat dia melihat jimat interogasi di tangannya. Jimat tangan utusan ini disempurnakan dengan laba-laba yang penuh perhatian dan banyak bahan berharga, dan nilainya setidaknya setara dengan seorang prajurit kaisar yang tidak bermutu rendah. Tidak heran jika Presiden Kamar Dagang Gouchen mengatakan benda ini mahal. Sulang mengangguk tanpa suara, lalu dengan hati-hati memeriksanya lagi dengan kekuatan mental. Dengan pengamatannya yang mendalam pada tingkat molekuler, dia tidak dapat menyembunyikannya dari cara sekecil apapun. Dengan cepat, Sulang memutuskan bahwa tidak ada yang salah dengan jimat interogasi ini. Untuk mengikat jiwa, Sulang mencoba menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam jimat tangan komunikasi, dan segera menyadari jejak isapan. Segera setelah itu, jimat tangan interogasi menyerap jejak kekuatan jiwa Sulang dan menyatu dengan dirinya sendiri. Sulang tiba-tiba merasa bahwa dia tampaknya memiliki kunci aneh, dan dia dapat memasuki ruang aneh dengan ini. Ruang itu adalah kota Xuanfang. Sudut mulut Sulang berkedut dan sebuah senyuman muncul. Dengan produktivitasnya yang luar biasa, selama ada pasar, Anda pasti dapat menghasilkan banyak uang. Tapi, Sulang tidak langsung pergi ke kota Xuanfang, tetapi melihat peta bintang. Peta bintang itu tampak seperti sepotong batu giok ungu, yang tampaknya berisi kekosongan di dalamnya, seperti peta virtual 3D, yang memberikan perasaan yang sangat intuitif. Ada 6 titik bintang di kekosongan itu, ditandai dengan koordinat ruang dan nama dunia. Dongzhen, Jijun, Deviasi, Tianchan, Jingsu, Yuhan. Sulang perlahan melafalkan nama-nama ke-6 dunia itu, dan akhirnya tatapannya jatuh ke dunia Tianchang. Ada satu catatan lagi di samping dunia ini, tempat seniman bela diri itu kembali dari pengasingan 30 juta tahun yang lalu. 30 juta tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah orang ini masih hidup. Sulang merenung sejenak, berencana untuk memadatkan jalan takdir, dan setelah menanyakan tentang kesadaran dunia, dia pergi untuk melihat dunia takdir.
Dilihat dari informasi yang tersedia saat ini, sangat mungkin ketiga putri Chu Xiaobei masih hidup. Bertanya tentang kesadaran dunia, Sulang hanya ingin memastikan tebakannya benar. Basis kultivasi hampir terselamatkan. Kembali ke bintang Changlan dan padatkan jalan. Setelah Sulang memutuskan, dia langsung menggunakan klon untuk menggantikan dan kembali ke istana Kaisar Changlan Xinglang. Ruangan tenang yang familiar muncul di depannya. Sulang duduk di kasur lipat dan perlahan menutup matanya, sistem, mengaktifkan kekuatan jalan, dan memadatkan jalan menuju takdir. Ding! Jalan takdir mulai mengembun. Saat perintah sistem datang, basis kultivasi Sulang yang terkumpul menghilang seperti banjir. Pada saat yang sama, jejak takdir berasal dari kehampaan dan melayang di sekitar Sulang. Saat jalan, takdir mengembun. Sulang secara bertahap memahami banyak makna takdir yang mendalam. Jalan takdir dan jalan dupa memiliki kesamaan, yaitu, keduanya milik kekuatan manusia. Dari sudut pandang tertentu, jalan di alam semesta dapat dibagi menjadi jalan surga dan bumi dan kekuatan manusia. Jalan besar surga dan bumi mengacu pada 5 elemen, yin dan yang, guntur es, cahaya dan kegelapan, dan seterusnya. Kekuatan manusia mengacu pada roh, hidup dan mati, takdir, dupa, sebab dan akibat, dan seterusnya. Jalan besar surga dan bumi adalah fondasi alam semesta, dan kekuatan manusia adalah gedung tinggi yang didasarkan pada fondasinya. Kekuatan manusia dan makhluk cerdas bertahan hidup bersama, tetapi jalan besar surga dan bumi tetap tidak tergoyahkan. Takdir, itu adalah bagian penting dari kekuatan manusia. Itu adalah kekuatan aneh yang terbentuk secara alami oleh berkumpulnya makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak seperti kekuatan dupa, yang membutuhkan emosi yang kuat dari makhluk untuk mendesaknya. Setiap tindakan makhluk apapun akan menghasilkan kekuatan takdir. Ketika jejak takdir saling terkait dan diperkuat, itu akhirnya akan membentuk jalan takdir yang mengerikan, membebani semua makhluk untuk bergerak maju bersama. Jalan takdir ini juga bisa disebut garis dunia. Jika pilihan makhluk yang berbeda memiliki dampak yang besar, itu dapat memengaruhi garis dunia dan mengubah arah perkembangan dunia. Kesadaran dunia memiliki kemampuan tertentu untuk mengendalikan takdir. Dia dapat membuat makhluk bijak lebih menyukai keberuntungan atau kesialan, memengaruhi pilihan makhluk tertentu dalam hal-hal tertentu, dan membimbing arah garis dunia. Hanya saja, kesadaran dunia tidak memiliki kemampuan subjektif, dan kemampuan untuk mengendalikan takdir terbatas. Batasnya mungkin untuk mendesak putra dunia. Pahami di sini, Sulang tidak bisa tidak memikirkan penggabungan jiwa dan alam semesta, yang dia bicarakan ketika dia berbicara dengan Si Yu tentang Tao. Jika seorang kaisar agung menyelesaikan penggabungan jiwa, ia dapat sepenuhnya menjadi kesadaran dunia dari alam semesta kehidupan. Dan itu adalah kesadaran dunia dengan kemampuan subjektif yang lengkap. Kemampuan untuk mengendalikan takdir sangatlah kuat, dan dapat dengan sempurna mengendalikan arah perkembangan dunia. Anda dapat mengarahkan diri Anda sendiri seperti apa garis dunia yang Anda inginkan. Lebih dekat dengan rumah, kemampuan dunia untuk mengendalikan takdir itu terbatas, tetapi dia dapat mengamati semua takdir dengan sempurna. Orang kuat yang mengendalikan jalan takdir dapat membangun hubungan tertentu dengan kesadaran dunia berdasarkan ini, sehingga dapat memata-matai rahasia surga. Pada saat ini, ding, jalan takdir berhasil dipadatkan. Dentuman, jalan takdir dipadatkan. Kesadaran Sulang bergetar. Takdir, Sulang tiba-tiba membuka matanya, dan tampaknya ada kecemerlangan aneh yang mengalir di matanya, yang berisi tren perkembangan segala sesuatu di dunia. Kekuatan spiritualnya meliputi seluruh kota utama di musim panas. Ekspresi, gerakan, dan kata-kata setiap makhluk dapat dilihat di mata. Setiap tindakan mereka menghasilkan kekuatan takdir, semuanya tampaknya membentuk sekelompok cahaya dan bayangan yang misterius, berkumpul bersama, dan melebur menjadi aliran takdir. Sulang segera melihat apa yang akan terjadi pada periode waktu berikutnya, seolah-olah dia telah meramalkan masa depan. Tentu saja, hal-hal ini adalah peristiwa besar, bukan detail sepele. Sebagai tambahan, itu tergantung pada apakah cakupan pengamatannya luas atau tidak, dan lamanya waktu. Selama cakupan pengamatannya lebih besar dan waktunya lebih lama, kita dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa depan yang lebih jauh. Bahkan titik balik zaman. Jika Anda melihat tren umum perkembangan di masa depan, bukankah mudah bagi diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kemalangan?
Bukankah orang yang beruntung di mata orang lain adalah orang yang terus-menerus mencari kebaikan dan menghindari kejahatan? Namun, pejuang yang mengendalikan jalan takdir dapat melihat masa depan, tetapi ia tidak dapat melihat masa lalu sendirian. Hanya dengan bantuan, ingatan luas, dari kesadaran dunia, kita dapat melihat gambaran-gambaran masa lalu itu. Dengan kata lain, jika Anda hanya memahami jalan takdir, Anda tidak dapat membalikkannya dan melihat masa lalu. Mungkin ditambah dengan jalan sebab akibat, ketika hasil yang tepat diketahui, penyebabnya dapat dilihat dengan menggunakan kekuatan sebab akibat. Sayangnya, Sulang saat ini tidak begitu yakin tentang hasil dari Chu Xiaobei dan yang lainnya masih hidup, jadi bahkan jika jalan sebab akibat dipadatkan, itu tidak akan membantu. Tentu saja, jalan takdir sudah cukup. Coba kulihat, ketika gerbang pengasingan pecah, apa yang kau alami? Sulang berjalan keluar dari ruangan yang sunyi, menatap ke langit, kekuatan takdir yang dahsyat meletus dari tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Matahari yang menyilaukan menyinari tubuh Sulang, seakan memberinya sisi kemasan. Jejak kekuatan takdir yang tak terlihat merasuki langit, perlahan-lahan menyentuh kesadaran dunia dalam kegelapan. Sulang hanya merasa bahwa ia telah bersentuhan dengan bentuk kehidupan yang sangat agung. Ia lahir di dunia dan menyelimuti dunia, tak terlihat dan tak berwujud, sulit dipahami, ada di mana-mana dan maha tahu. Namun kesadaran subjektifnya sangat buruk, hampir didorong oleh beberapa naluri untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Mungkin naluri semacam itu adalah keinginan baik makhluk hidup. Pada saat ini, kekuatan takdir Sulang terjalin dengannya, membentuk hubungan khusus. Kesadaran subjektifnya yang tidak kuat telah memperhatikan Sulang, jadi ia bersentuhan dengan kesadaran Sulang untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya Sulang begitu dekat dengan kesadaran dunia, seolah-olah ia telah menyentuh bintang Changlan ini pada tingkat yang lebih dalam. Dengan kebaikan dan harapan, ia tampaknya berharap agar Sulang dapat bersatu di dunia. Namun, Sulang menutup mata terhadap hal ini. Kesadaran dunia, saya ingin mengamati turbulensi spasio-temporal yang terjadi di benua selatan 1 atau 2 hari yang lalu. Saya ingin mencari keberadaan beberapa orang. Sulang dengan sungguh-sungguh menuntut kesadaran dunia. Dia segera menjawab. Gambar demi gambar muncul di depan Sulang seperti perosotan. Kemudian, benua selatan yang awalnya damai dan indah tiba-tiba pecah dalam banyak turbulensi spasio-temporal. Serangkaian cahaya suram meletus di berbagai tempat di daratan, dan kota suci Yaoqi yang asli digunakan sebagai kekerasan. Cahaya yang mengerikan itu meledak menjadi cahaya, menelan semua istana Kaisar Giok Putih, kubus luar angkasa, patung dupa, Del. Prajurit Kaisar 5 elemen yang duduk di segala arah dan langit 5 elemen yang menutupi langit juga dipenuhi dengan cahaya suram. Kekuatan turbulensi waktu dan ruang meledak, menelan semua yang terkunci hampir seketika. Makhluk-makhluk di prajurit Kekaisaran 5 elemen, kubus Rubik luar angkasa, dan istana Kaisar Giok Putih juga tidak kebal. Apakah itu pembangkit tenaga listrik biasa atau roh senjata Kaisar? Mereka semua tidak berdaya untuk melawan dan putus asa. Sulang melihat Chu Xiaobei, Jiruk Sue, dan Murong Xianxian dari sebuah gambar. Pada saat itu, ekspresi mereka berubah drastis, dan pada saat yang sama mereka melihat ke medan perang langit berbintang yang jauh, dengan kengerian, ketakutan, dan kekhawatiran. Muncul di mata mereka, turbulensi waktu dan ruang yang dahsyat terkoyak. Roh istana Kaisar Giok Putih berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi prajurit kekaisaran untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Namun, tepat ketika semua orang terkoyak oleh turbulensi ruang dan waktu, sebuah kemauan datang. Itu dia, kesadaran dunia. Dia membawa beberapa permata istimewa, dilemparkan ke dalam semua turbulensi ruang dan waktu dalam sekejap. Wow, harta karun itu tiba-tiba runtuh, dan aspirasi yang tak berujung meledak seperti bom nuklir. Aspirasi ini langsung membentuk kekuatan ruang waktu yang stabil, menahan turbulensi ruang waktu yang mematikan. Saat berikutnya, bayangan itu berangsur-angsur menyatu. Kecuali hilangnya surga 5 elemen dan prajurit kaisar, semuanya kembali ke penampilan sebelum perubahan drastis. Gambar-gambar di depan Sulang akhirnya menghilang. Haha, jadi kamu menyelamatkan mereka. Tidak sia-sia aku akan mengatur surga 5 elemen untukmu dan menyembuhkan lukamu. Tapi aku masih harus berterima kasih padamu. Pada saat itu, kamu meledak dengan kemauan yang begitu kuat. Kamu pasti telah melakukan yang terbaik. Melihat jawaban terbaik,
Sulang gemetar karena kegembiraan. Pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih atas tindakan Fu Zetianxia. Jika dia hanya peduli dengan kultivasinya sendiri di awal, terlepas dari makhluk hidup di daratan selatan, maka kesadaran dunia harus mengabaikannya, apalagi membantunya menyelamatkan orang. Saat ini, atas rasa terima kasih Sulang, kesadaran dunia tidak menunjukkan emosi apapun, dan ada perasaan dingin yang tinggi seperti menyingkirkan pakaianmu, menyembunyikan tubuhmu dan namamu. Tentu saja, pada kenyataannya, dia bodoh, dan kurangnya kesadaran subjektifnya membuatnya sulit baginya untuk menghasilkan dan mengekspresikan emosi yang kaya. Emosi terbaiknya mungkin hanya dua jenis niat baik dan kejahatan. Benar, Sulang tiba-tiba bertanya, apakah ada Baoyu lain yang kamu gunakan saat itu? Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Dari gambar itu, Sulang mengandalkan fungsi sistem untuk mengenali permata semacam itu. Itu adalah Wixing Li Baoyu, kristal energi yang dibangun oleh kekuatan keinginan yang tak terhitung jumlahnya, tingkatnya telah mencapai tingkat kaisar tertinggi. Hanya harta karun tingkat kaisar tertinggi semacam ini, dan beberapa ledakan simultan, yang dapat menekan kekuatan turbulensi ruang dan waktu. Jika dunia memiliki banyak kesadaran, maka Sulang dapat menggunakan ini untuk memasuki pengasingan dan membantu Chu Xiaobei dan yang lainnya melarikan diri hanya saja. Atas permintaan Sulang, kesadaran dunia tidak setuju, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menyatakan penolakan. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam penolakan itu. Baiklah, baiklah. Sulang menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya sudah hilang. Tetapi dia tidak terlalu kecewa. Karena dia tahu, semua Li Baoyu yang berharap ini adalah makhluk bintang Changlan, yang terbentuk secara bertahap setelah bertahun-tahun memuja kesadaran dunia. Anda harus tahu bahwa bahkan Kaisar Wu hanya dapat mencapai puncak Kaisar Agung. Sangat sulit untuk memadatkan keinginan Baoyu tingkat Kaisar tertinggi. Oleh karena itu, saya berharap Li Baoyu pasti sangat langka. Kesadaran dunia bersedia menggunakan semuanya untuk menyelamatkan orang, dapat dikatakan sangat berdarah. Selain itu, apakah tidak ada bintang cermin? Minta lambaian. Terima kasih. Saya akan pergi ke lawan lama Anda untuk melihat apakah ada keinginan untuk Baoyu. Sulang dan kesadaran bintang Changlan pergi, dan segera menarik kekuatan magis Dao besar takdir. Segera setelah itu, cloning dikirim. Dengan memikirkan Sulang, dia datang ke Jing Tianxing. Merasakan napas Sulang, Qiang Wei dan 3 Kaisar Wu bergegas untuk meminta perdamaian. Sulang melambaikan tangannya untuk menenangkan mereka, lalu membuka jalan takdir lagi. Relatif terhadap bintang Changlan, Sulang tinggal di bintang Jingtian untuk waktu yang sangat singkat. Namun, efek dari pengaturan langit 5 elemen Sulang pada bintang Jingtian sangat bagus, dan efeknya hampir langsung terasa. Jadi kesadaran Jingtian masih memiliki kesan yang baik terhadap Sulang. Dia mendekati kesadaran Sulang dengan sangat baik, dan dia juga berharap Sulang akan bergabung dengan dunia. Terlepas dari ini, Sulang langsung mengajukan permintaan kepada Li Baoyu. Tuan Jingtian, aku menginginkan sesuatu dari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menginginkannya dengan sia-sia. Segera aku akan membantumu mengisi luka di dunia. Petik 2 petik 2. Sulang membuat banyak janji sebagai imbalan atas keinginannya terhadap Li Baoyu. Tetapi kesadaran Jingtian juga dengan enggan menolak, karena dia juga tidak. Apa, kamu juga tidak, garpuku, apa yang kau lakukan dengannya? Sudut mulut Sulang berkedut, ingin memarahi Tuhan. Pada saat ini, Permaisuri Qiang Wei berkata dengan hormat, Tuanku, dikabarkan bahwa seorang Kaisar Hedao dari Jing Tianxing menggunakan keinginan Baoyu dan mencoba untuk dipromosikan menjadi Kaisar tertinggi, tetapi gagal. Abis, siapa nama orang itu, di mana kuburannya? Sulang menatap, dan bertanya dengan penuh kebencian. Budak tidak tahu, Permaisuri Qiang Wei berkata dengan gemetar, setelah Kaisar Agung itu menyatu dengan langit dan bumi, bahkan rasnya sendiri berangsur-angsur menurun dan menghilang sepenuhnya. Bajingan ini benar-benar kejam. Sulang mengumpat dengan keras, lalu mendesah tak berdaya. Jalan yang akhirnya kutemukan tidak ada tempat untuk dituju. Sulang hanya dapat menemukan jalan lain. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke dunia takdir untuk melihat. Sulang menjernihkan emosinya dan mengeluarkan peta bintang. Menurut informasi di peta bintang, dunia sisa berada di sebelah barat bintang Changlan dan bintang Jingtian, tidak jauh, tetapi tidak terlalu dekat. Jika Anda ingin pergi ke dunia takdir, meskipun Sulang tahu koordinatnya,
jaraknya terlalu jauh, jadi dia tidak bisa langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dan Sulang belum pernah ke sana, jadi pengiriman dan penggantian klon tidak dapat langsung tiba. Dalam kasus hanya satu koordinat ruang angkasa, beberapa pesawat ulang-alik tidak akan berfungsi karena koordinat ruang angkasa perantara tidak diketahui. Jika Anda memakainya secara membabi buta, Anda mungkin menghadapi bahaya. Misalnya, ketika kita melakukan perjalanan ke inti planet tertentu, lubang hitam tertentu. Cara yang paling aman, ia masih menggunakan pengiriman klon dan penggantian klon untuk terus mendekati dunia gadis itu. Untungnya, sekarang aku punya klon 100 Shadow, jadi aku bisa membuat 6.900 klon. Sulang tersenyum, lalu mengirim semua klon dan membaginya menjadi 6.900 klon. Meskipun klon-klon ini lebih lemah, mereka juga memiliki kekuatan Kaisar Wu tingkat 9. Kekuatan spiritualnya bahkan setingkat dengan Sulang, mencapai alam nirwana yang rusak, dan jarak penjelajahan terpanjang telah mencapai 10 triliun li. 6.900 avatar mengerahkan kekuatan mental mereka, tersusun dalam satu garis, dan dapat menjelajahi kekosongan sepanjang 69.000 triliun mil. Jarak yang begitu jauh, bahkan dengan kecepatan cahaya, akan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menyeberang pengiriman klon. Dengan pikiran Sulang, klon-klon itu dikirim satu persatu, dan klon terakhir tiba di kehampaan yang berjarak lebih dari 3.000 tahun cahaya. Selama perjalanan lebih dari 3.000 tahun cahaya, Sulang menemukan beberapa benua yang rusak dan membawa semuanya ke ruang penyimpanan. Segera setelah itu, penggantian klon. Hati Sulang tergerak, dan dia mengganti klon yang berjarak lebih dari 3.000 tahun cahaya. Jadi itu terjadi bolak-balik. Sulang terus-menerus mendekati Tian Chansing dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kehampaan yang tidak diketahui, armada kapal kehampaan perlahan maju. Itu adalah kamar dagang Gou Chen. Ayo, Ketua Li Gou Chen menyesap anggur roh. Gao Bingji perlahan mengikat-ikat pinggang kemejanya, dengan sisa rasa tertentu di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi belum lama ini. Tuan rumah, Gao Bingji memilah pakaiannya, apakah dunia Langdi itu benar-benar ingin dianggap sebagai objek perdagangan biasa? Tentu saja tidak. Langdi itu hanya orang yang beruntung yang mendapatkan harta karun dari seorang kaisar semu yang agung. Kurasa, dia mendapatkan warisan dari seorang kaisar semu yang agung, ditambah lagi dunia itu sudah gemuk dan berminyak, jadi dia memiliki begitu banyak hal baik. Dan kekuatannya sendiri belum tentu sekuat itu. Li Gouchen tersenyum dingin, dan segera mengubah suaranya, namun, harta karun tingkat kaisar semu itu pasti sangat sulit untuk dihadapi. Di istana asalnya, aku mungkin tidak dapat mengalahkannya. Meskipun dia memiliki dua harta karun besar yaitu kamar rahasia giok pengejaran jiwa dan skala keadilan. Namun, kedua harta karun ini bukan jenis pertempuran. Kamar rahasia giok pengejaran jiwa juga memiliki tingkat kekuatan pertahanan tertentu, dan keseimbangan keadilan tidak dapat digunakan untuk pertempuran. Penggunaan Li Gouchen Neng juga merupakan prajurit kaisar tingkat 8. Karena ditekan oleh keinginan dunia, dia benar-benar tidak yakin bahwa dia dapat menghadapi Sulang. Kalau begitu kita, Gao Bingji ragu-ragu untuk melihat Li Gouchen. Tidak mungkin untuk menyerah. Bukankah Kaisar Lang sedang mencari berita tentang tempat pengasingan? Kami memberinya peta bintang, dan dia pasti akan pergi ke dunia takdir. Biarkan kami yang tinggal di dunia iblis memperhatikan, dan begitu mereka menemukannya, segera laporkan. Lalu, sementara dia tidak bisa kembali, kami pergi untuk mengambil sarangnya, jie. Li Gouchen meminum anggur roh sambil mendengus, lalu tertawa seperti burung gagak. Wajah Gao Bingji tampak menyanjung, tuannya benar-benar bijaksana dan ahli bela diri, tak tertandingi di dunia, tampan dan menawan. Hahaha, Li Gouchen tertawa lancang, mulut kecilmu sangat rapat dan manis. Pada saat yang sama, di planet hitam yang luas, puncak-puncak berkabut misterius. Seorang prajurit jangkung yang ditutupi baju besi hitam mengeluarkan kabut tebal dan datang ke Rosan yang menakutkan. Pelayanku Arot, lihatlah Kaisar Iblis asal yang agung. Prajurit jangkung itu berlutut di tanah, kelima tubuhnya terkulai di tanah, matanya di bawah topeng hitam dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Arot, Kaisar Semu, salah satu penjaga Kaisar Iblis asal. Namun sebagai seorang penjaga, dia sama sekali tidak merasakan kemuliaan. Karena Kaisar Iblis asal sering memakan para pengawalnya sebagai camilan.
Arot, ada apa denganmu mencariku? Suara acuh tak acuh dan kejam keluar dari mulut Wu Boruo, dengan perasaan membunuh ketika dia tidak puas. Kembalilah ke Kaisar Iblis asal yang agung. Alot berkata dengan gemetar, tenaga kerja kita menemukan dunia yang tidak jauh dari benua Zetian saat menjelajahi rute strategis timur. Diduduki, Wu Boruo menjatuhkan dua kata dengan samar, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mendorong Arot keluar dari puncak raksasa kabut. Arot jatuh ke dalam gereja, terkulai ke tanah, dan terengah-engah karena embusan angin. Dia benar-benar ketakutan, setengah mati. Kupikir Wubo akan memakannya sekarang. Setelah mengatur napasnya beberapa saat, Arot akhirnya menenangkan rasa takutnya, dan mengembalikan pengawal Kaisar Iblis yang berpangkat tinggi dan pembunuh. Tuan, besar, apakah Anda baik-baik saja? Seorang guru berjubah kain di sebelahnya berkata dengan sedikit ketakutan. Apa maksudmu? Mata Arot berputar, cahaya dingin itu masih ada, lalu dia meremas guru itu dengan tangan yang besar, meremas guru itu menjadi daging siapapun yang melihat penampilannya yang memalukan harus mati. Segera setelah itu, dengan rasa takut yang masih ada, Arot, yang penuh amarah, meninggalkan gereja dan berada di bawah menara hitam yang tinggi. Menara ini adalah susunan teleportasi kekosongan khusus, teknologi teleportasi yang unik untuk dunia gelap, dan jarak teleportasinya sangat jauh. Dari sini, dapat langsung ditransmisikan ke armada pelopor dunia langit gelap. Dunia takdir, kau akan menanggung amarahku. Niat membunuh yang gila melintas di mata Arot dan melangkah ke menara teleportasi. Berdengung, seberkas cahaya melesat keluar dari ujung menara teleportasi, langsung menembus awan, dan menghilang ke dalam kekosongan yang luas. Sisi lain, seorang pria berjubah merah dan berambut putih terbang dengan gembira di antara sepotong puing daratan. Aku tidak menyangka akan bertemu alam semesta kehidupan yang ditinggalkan oleh satu pihak di jalan. Dan itu adalah jenis yang baru saja terkikis oleh kekuatan ruang dan diintegrasikan ke dalam alam semesta tanpa batas tanpa dieksplorasi. Yah, meskipun hanya di level Kaisar Wu, ada banyak hal baik. Li Qijue mengambil sepotong batu giok abadi terbaik dari tanah dan memasukkannya ke alam semesta kehidupannya dengan gembira. Tidak jauh darinya, keempat kaisar kuasi agung saling memandang, agak tidak berdaya. Kaisar surgawi yang tak tertandingi mereka pandai dalam segala hal, tetapi terlalu pilih-pilih. Hei, bagaimana kalian berempat menjatuhkannya? Batu giok abadi terbaik bukanlah uang, kalian harus mendapatkan Xianyuan. Apakah kalian tahu bahwa kekayaan dikumpulkan sedikit demi sedikit? Cari aku dengan cepat. Li Qijue melirik keempat kaisar kuasi agung dan menggeram tidak puas. Ya, keempat kaisar kuasi agung itu gemetar, dan segera menjadi anak-anak spiritual, memburu harta karun di mana-mana di reruntuhan. Setelah pencarian yang bagus, Li Qijue berhenti dan mengambil harta karun yang ditemukannya dari keempat kaisar kuasi agung. Tidak buruk, Li Qijue mengangguk puas. Aku menemukan harta karun senilai lebih dari 10 juta yuan Xianyuan. Keempat kaisar agung itu langsung merayakannya dengan tertawa. Baiklah, kalian menyegel sementara tanah-tanah biasa ini. Setelah menyelesaikan dunia langit gelap, kita akan menarik kembali bintang penutup langit untuk mengisi luka dunia. Li Qijue melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada keempatnya. Para kaisar agung itu mengangguk satu demi satu, lalu masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, mengumpulkan benua-benua yang hancur yang tersebar di mana-mana, dan menyegelnya sepenuhnya. Saat kembali, mereka dapat menyeretnya kembali dengan kekuatan besar, atau membuka saluran ruang angkasa, dan mengirimkannya sedikit. Tidak mungkin, Sulang memiliki ruang penyimpanan tak terbatas, tetapi mereka tidak. Dan alam semesta kehidupan mereka tidak dapat dimuat ke benua-benua yang rusak ini sesuka hati. Jumlah yang sedikit tidak apa-apa, tetapi jumlah yang banyak jelas tidak baik. Karena planet kehidupan Wudi biasa telah selesai dan memiliki gravitasi yang besar. Jika Anda benar-benar ingin menambahkan tanah baru, mengkonsolidasikan atau memperluas planet kehidupan, Anda harus berhati-hati dan menghabiskan banyak waktu untuk mencapainya. Risiko mendapatkan sejumlah besar tanah baru dalam waktu singkat sangat mungkin untuk menghantam planet kehidupan dan menyebabkan bencana besar. Bahkan jika itu dikendalikan oleh mana yang besar untuk mencegah benua-benua yang rusak ini jatuh ke planet kehidupan, itu juga akan memengaruhi pengoperasian planet kehidupan. Selain itu, ini akan menghabiskan sejumlah besar mana, yang jelas merupakan beban besar bagi Kaisar Wu. Lebih dekat ke rumah,
Menyegel alam semesta kehidupan yang hilang yang terjadi secara kebetulan. Li Qijue merobek saluran ruang angkasa dan bergegas ke arah tertentu dengan 4 bawahan kuasi mayor. Meskipun Li Qijue adalah orang tua yang mudah tersinggung, dia tidak bodoh. Dia tidak akan bodoh untuk membawa keempat bawahannya untuk bertarung dengan asal-usul sarang Kaisar Iblis. Sebaliknya, Li Qijue sekarang akan melakukan hal yang sangat menarik untuk bergabung. Inilah yang dia mainkan melawan dunia langit gelap dan Wuporwo. Dalam kehampaan gelap yang tak terbatas. Ketika kekuatan berbagai pihak terus bergerak dan arus bawah melonjak, Sulang telah membuat 10 pengiriman klon dan telah tiba di dekat dunia Tianchang. Jauh sekali, sebuah planet yang rusak muncul di bidang penglihatan. Itu setengah hitam dan merah, setengah hijau zamrud, mengambang di kehampaan, berputar perlahan, dikelilingi oleh 3 bulan merah. Tes-tes. Seperti yang diharapkan disebut Tianchang Sing, setengahnya hilang. Melihat bintang Ken tidak jauh, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan bintang Changlan, bintang sisa benar-benar menyedihkan pada hari ini, dan wilayah yang utuh mungkin hanya 1,5 benua selatan. Selanjutnya, Sulang terbang ke tempat terdekat, menjelajahi makhluk-makhluk di atas dengan kekuatan mental, dan memperoleh pemahaman kasar tentang pemandangan budaya. Ada juga banyak ras bijak di langit. Salah satu ras bernama Gensan menguasai seluruh planet. Namun, aturan ras ini tidak brutal, dan semua ras dapat hidup berdampingan dengan damai. Selain itu, meskipun bintang Ken sangat tidak lengkap pada hari ini, kekuatan berbagai ras cerdas tidaklah buruk. Sulang bahkan samar-samar memperhatikan napas Kaisar Agung. Naiklah dan lihatlah. Namun, tetaplah rendah hati. Sosok Sulang bergerak, berubah menjadi manusia Gensan tingkat Kaisar Semu. Kemudian langsung diberangkatkan dan diganti dengan klon, dan datang ke tanah Tianchang Sing. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah, burung dan bunga harum, penuh vitalitas. Melihat dunia hijau di sekitarnya, Sulang tidak bisa tidak mengagumi vitalitas dunia Tianchang yang ulet. Itu setengah hilang, dan itu benar-benar mengagumkan. Sebuah kata kekaguman, Sulang sedikit bingung. Saya hanya tahu orang-orang yang keluar dari tanah pengasingan 30 juta tahun yang lalu pada hari ini. Tetapi di mana saya bisa menemukannya? Hal yang paling familiar tentang dunia ini tidak lain adalah kesadaran dunia. Sayang sekali pecahan benua yang kukumpulkan sama sekali tidak memadai untuk dunia ini. Lupakan saja, carilah tempat-tempat menarik itu terlebih dahulu. Petik 2 petik 2. Setelah berpikir sejenak, Sulang memutuskan untuk mencarinya sendiri terlebih dahulu, tetapi jika tidak menemukannya, ia pergi bertanya kepada seseorang. Kemudian, Sulang berubah menjadi seorang pemuda yang berkelana di pegunungan dan air, dan muncul di berbagai tempat di benua Tianchang. Harus kukatakan bahwa pemandangan benua Tianchang sangat bagus, dan ada banyak tempat menarik dan situs bersejarah, banyak di antaranya yang tersisa puluhan juta tahun yang lalu. Di antara peninggalan kuno ini, Sulang mulai mencari terus-menerus untuk mendapatkan petunjuk yang berguna. Sayangnya, ia tidak menemukan informasi yang tersedia. Sepertinya aku hanya bisa meminta seseorang untuk bertanya. Sulang sedikit mengernyit, kekuatan spiritualnya menutupi seluruh benua Tianchang, mencari kandidat yang cocok. Dengan cepat, Sulang menemukan seorang lelaki tua yang sedang memancing. Lelaki tua ini menggambarkan rumput layu yang berwarna kuning dan layu, dan tampak seperti lelaki tua biasa yang akan segera difoto. Namun sebenarnya, dia adalah yang terkuat kedua di benua Tianchang yang telah ditemukan Sulang sejauh ini. Nama, Jalan Gengtian, ras Gensan, tingkat kualifikasi, tidak ada kekurangan. Tingkat alam, Kaisar Kuasi Agung. Tingkat serangan, Kaisar Kuasi Agung. Tingkat pertahanan, Kaisar Semi Agung. Level Senfa, Kaisar Kuasi Agung. Level daya tahan, Kaisar Kuasi Agung. Level roh, Alam Kongni. Kuasai latihan, Sutra Hati Gensan. Latihan utama, Simo Jing Tianbian, level Kaisar. Penyempurnaan, Niguang Tianwen Baotu, level Kaisar, Dacheng. Ni Haokong adalah orang kedua di benua Tianchang. Orang pertama adalah penguasa jejak mesin Ki kelas Kaisar Agung yang dirasakan Sulang. Sulang tidak menemukan yang itu untuk saat ini. Mungkin juga orang itu tidak ada sama sekali, dan yang dirasakan Sulang adalah napas dari benda setingkat Kaisar. Petik 2. Hanya kamu. Sulang bergerak ke tepi danau yang sangat besar. Danau berwarna biru kehijauan dan rumput pantai yang hijau membentuk gambar yang indah.
Geng Tianlu tampak tenggelam dalam pikirannya, acuh tak acuh terhadap pelampung ikan yang bergoyang, dan tidak menyadari kedatangan Sulang. Orang tua ini, Sulang melangkah maju dan tersenyum tipis, aku sedang menangkap ikan. Oh, Geng Tianlu terbangun, mengusap matanya, menyikat joran pancing, dan mengangkat seekor ikan biru sepanjang 3 kaki. Melihat ikan biru yang tergantung di kail, Geng Tianlu berpikir keras. Kamu bilang, dia tiba-tiba bertanya, apa yang harus kulakukan jika seseorang akan menjadi daging ikan? Hanya ada 2 pilihan, mengakui nasibmu dan membiarkan seseorang membunuhmu. Sulang tersenyum tipis, menunjuk ke arah ikan biru yang sedang berjuang dan berkata, atau seperti itu saja, berjuang. Tapi jika kamu sudah tahu, apakah sia-sia berjuang? Geng Tianlu mengangkat joran pancing di tangannya, ikan biru itu diangkat dan diturunkan, sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin untuk mengandalkan diri sendiri, kamu hanya bisa mengandalkan bantuan orang lain. Dengan jentikan jari Sulang, gas pedang memotong tali pancing, dan ikan biru itu jatuh ke danau dengan bunyi gedebuk, menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya dan menghilang. Berani sekali kau memutuskan tali pancingku. Geng Tianlu menatap tali pancing yang putus itu sambil tersenyum masam, sayang sekali, tidak ada seorang pun yang berani membantuku memotong tali pancing itu. Namun, Sulang mencibir. Kenapa kau tertawa? Geng Tianlu masih menatap tali pancing itu dengan linglung. Apa kau sedang bercanda tentang diriku yang dulu kesepian dan tak berdaya? Tidak, alasan aku tertawa adalah karena kau mengatakan bahwa kau cukup berani untuk memutuskan tali pancing itu. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi menurutku, hanya mereka yang berani membunuh pemancinglah yang benar-benar berani. Membunuh pemancing itu, hahaha, berani sekali melakukannya, benar-benar berani. Pertanyaannya, apakah kau bisa membunuhku jika kau seorang kaisar semu? Geng Tianlu menoleh untuk melihat Sulang, dengan seringai tebal di wajahnya yang keriput. Sepertinya kau telah bertemu musuh yang tak terkalahkan. Sulang tidak peduli dengan seringai Geng Tianlu, hanya saja kau bukanlah musuh di hadapanku. Aku ingin membunuhmu dengan mudah. Bagi Sulang sekarang, membunuh Geng Tianlu sangatlah mudah. Orang tua ini belum bisa melihat kekuatan tempur Sulang yang sebenarnya. Kau ingin membunuhku dengan mudah. Pancing di tangan Geng Tianlu terkejut, dan dia langsung mencibir, lalu aku berkata, aku bisa membunuh kaisar dengan mudah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan segera mengganti topik pembicaraan. Orang tua, kau bertanya padaku, biarkan aku bertanya padamu juga. Kau bicaralah. Geng Tianlu tersenyum tercengang, lalu mengangguk, orang tua itu tidak tahu apa-apa selain kata-kata. Bintang sisa pada hari ini. Sulang tersenyum dan berkata, dengan basis kultivasi Kaisar Kuasi Agungmu, kau seharusnya menjadi salah satu orang yang berumur paling panjang. Bintang sisa pada hari ini. Dengan basis kultivasi Kaisar Kuasi Agungku. Keheranan di wajah Geng Tianlu langsung berubah menjadi kengerian, polamu telah melampaui 1 dunia. Dan kau benar-benar dapat melihat melalui tingkat kultivasiku. Pada saat ini, Geng Tianlu memperhatikan Sulang yang luar biasa. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan kapan suku Gensan memiliki nomor 1 seperti itu. Geng Tianlu berpikir untuk pertama kalinya bahwa Sulang mungkin berasal dari dunia lain. Namun, tidak ada kelainan dalam kesadaran dunia, jadi Geng Tianlu segera membalikkan dugaan ini. Pertanyaan itu kembali ke benak Geng Tianlu. Dia tidak yakin, dan merasa bahwa Sulang lebih misterius dan tidak dapat diprediksi, dan itu pasti bukan hanya basis kultivasi Kaisar Semu. Pada saat ini, Sulang tersenyum tanpa komitmen, aku berkata bahwa aku dapat membunuhmu dengan mudah. Lebih mudah untuk melihat dan memperbaiki, bukankah lebih mudah? Pupil mata Geng Tianlu menyusut, dan tubuhnya menegang, kamu. Siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Sulang tersenyum tipis, tolong beritahu aku orang tua yang berumur panjang, semua petunjuk kepada orang-orang yang kembali dari pengasingan 30 juta tahun yang lalu. Apakah kamu mencari seseorang yang kembali dari pengasingan? Kalau begitu, kamu benar-benar menemukan orang yang tepat. Geng Tianlu terkejut, dan langsung tenggelam dalam ingatannya. 30 juta tahun yang lalu, aku adalah seorang kaisar bela diri tingkat 6. Ketika itu, tiba-tiba dunia berubah drastis, dan ada aliran waktu dan ruang yang bergejolak, dan sejumlah besar mayat dan tulang yang hancur dari yang kuat dikeluarkan darinya.
Pemandangan itu membuatku takut dan terkulai di tempat, karena sebagian besar mayat dan tulang yang hancur adalah milik Kaisar Agung. Bahkan dalam retrospeksi, aku masih merasakan jantung berdebar-debar untuk pemandangan aslinya. Tapi aku takut. Untuk menumbuhkan kesempatan, aku tidak ragu untuk memanggil keberanian untuk bergegas ke langit dengan Kaisar Baiwu yang hampir mencoba bersaing untuk mayat dan tulang yang hancur. Pada saat ini, seorang pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung yang mengerikan bergegas keluar dari aliran waktu dan ruang yang bergejolak, tubuhnya compang camping, hampir hanya kerangka yang tersisa. Namun meskipun begitu, dia membunuh puluhan dari kita Wudi segera setelah angin kencang menerjang. Aku dengan cepat berbalik dan berlari, pergi jauh ke bawah tanah, dan lolos dari malapetaka, tetapi sebagian besar rekan Taois lainnya tewas di tangan Kaisar Agung. Setelah membunuh orang, Kaisar Agung terbang ke barat laut daerah Qinghai, dan meninggalkan kanal langit. Setelah dia pergi, ada pertempuran lain di bintang sisa surgawi untuk tulang-tulang Kaisar Agung yang patah, dan bahkan para pejuang dari dunia yang berbeda ikut serta. Setelah pertempuran besar itu, saya menonjol dan menjadi pemenang utama, tetapi bintang surgawi yang tidak lengkap bahkan lebih hancur. Selain itu, koordinat dunia kanopi langit juga menyebar bersama dengan mereka yang kuat di dunia lain, menyebabkan banyak masalah selama tahun-tahun ini. Melalui deskripsi jalan Gengtian, Sulang secara kasar dapat membayangkan kekejaman pertempuran itu. Namun, Sulang tidak memperhatikan itu, dan bertanya, apakah kamu hanya tahu tentang petunjuk tentang Kaisar Agung itu? Ini, Gengtian Lu berusaha keras untuk memikirkannya. Tak lama setelah perang, tampaknya ada desas-desus yang mencurigainya di dunia Jijun, dan kemudian tidak ada berita.